Hello, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie. Selamat datang buat kalian yang baru klik channel ini. Terima kasih juga buat kalian yang masih setia nonton channel ini. Ngomong-ngomong, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat semua ya, karena Oktober masih rada panjang, jadi kudu tetap semangat cuy. Nah, di video kali ini gue bakal membahas alur cerita film komedi yang dibintangin Stephen Chow lagi, yang berjudul Fight Back to School. Film ini menceritakan seorang inspektur polisi yang ditugaskan jadi mata-mata buat mencari pistol kepolisian yang hilang. Tapi karena aksinya gak satset, akhirnya dia malah dituduh sebagai ketua geng di sekolah. Penasaran dengan aksi seru Stephen Chow? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Enjoy! Film diawali dengan memperlihatkan seorang tim khusus yang hendak melakukan penyelamatan seorang wanita yang disandra. Tim tersebut dipimpin oleh orang yang kocak yang bernama Chow Sing Sing. Saat beroperasi, Chow mencoba memberi isyarat ke para pasukannya. Cuma sayangnya pasukan itu nggak mengerti isyarat yang dikasih sama si Chow. Karena nggak ada yang ngerti sama isyaratnya nih, akhirnya si Chow memilih buat beraksi sendiri. Dengan hebatnya dia melawan satu persatu tanpa kesulitan cuy. Singkatnya, Chow berhasil menemukan ruangan berisi wanita yang disandra. Melihat masih ada satu orang yang hidup nih, si Chow dengan cerdik menempel senjatanya di sana guna mengalihkan perhatian si penjahat. Dan ternyata itu semua cuma latihan. Setelah selesai, Chow dinilai hebat karena berhasil menyelamatkan korban yang disandra. Tapi sayangnya Chow nggak bisa mempertahankan keutuhan timnya sendiri. Dari hasil latihannya nih, si Chow gagal buat naik pangkat dari inspektur menjadi komisaris. Karena udah terlanjur gagal, Chow akhirnya ditugaskan sama atasannya buat jadi mata-mata di sekolah. Tujuannya cuma buat nyari pistol kesayangan si atasan yang udah hilang. Awalnya Chow nggak mau, soalnya dia benci balik lagi ke sekolah. Tapi karena dipaksa mulu, akhirnya Chow bersedia. Besoknya, Chow pergi ke sekolah yang diduga tempat pistol itu hilang. Chow langsung dipertemukan dengan kepala sekolah di sana. Nah, pas kepala sekolah lagi ngejelasin peraturan sekolah nih, si Chow malah bertingkah yang membuat kepala sekolah marah. Di kelas, Chow duduk sebelahan sama orang cupu yang bernama Wong. Pas proses belajar udah dimulai, bukannya fokus merhatiin nih, si Chow malah ngelamun dan membuatnya dilempar penghapus oleh guru yang bernama Ibu Lung. Lamunannya itu menghasilkan ocehan Ibu Lung yang sangat cerewet. Dan faktanya beliau itu satu-satunya guru killer di sana cuy. Nah, selama berhari-hari sekolah nih, si Chow sama sekali nggak fokus belajar. Karena dirinya emang rada bodoh dalam soal pelajaran sekolah. Akibatnya, saban hari Chow selalu dikirim lemparan penghapus dan sampai dites ke depan buat ngerjain soal matematika. Suatu ketika, si Chow dan kawan-kawan pindah ke lab buat belajar kimia. Chow kaget ngelihat kawan-kawannya pada duduk di belakang semua. Usut punya usut, guru kimianya ini orangnya pikun banget dan sering lupa sama apa yang dia lakuin. Nah, karena si Chow satu-satunya yang duduk di depan, guru itu menyuruh Chow maju ke depan. Namun, karena ketawa si Wong kenceng banget, akhirnya dia juga dipanggil ke depan. Gak lama kemudian, si guru memasukkan bahan kimia yang mudah meledak dan lupa sama yang barusan dia lakuin. Setelah kejadian itu, Chow yang kesel berniat cabut dari sana. Pas lagi manjat pagar, seketika datang petugas kebersihan yang bernama Paman Tat melarang Chow buat cabut dari sekolah. Sayangnya hal itu nggak digubris Chow dan langsung pergi dengan menerobos guru-guru yang menghadang. Tapi pas ngelihat paras cantik guru terakhir, mendadak Chow jatuh cinta dan berpura-pura sakit. Dia bernama Guru Ho. Beliau ini salah satu guru yang baik dari semua guru yang ada di sana.
Karena setelah mengetahui Chow pura-pura sakit nih, si Chow nggak dihukum dan malah disuruh balik ke kelas. Nah, pas balik ke kelas, terlihat si Wong lagi dipalak sama jagoan sekolah yang bernama Johnny. Pas pulang sekolah, Chow ditarik paman Tat yang mengaku kalau dia adalah intel yang dikirim buat namanin Chow. Dia menyamar jadi petugas kebersihan supaya bisa memantau Chow dari dekat. Dan paman Tat juga menjelaskan kalau si Johnny yang tadi malak si Wong adalah anak geng yang dicurigai atas hilangnya pistol tersebut. Usut punya usut, si Johnny salah satu anak geng yang dipimpin Teddy Big. Singkat cerita, selama Chow sekolah nih, dia sama sekali nggak pernah ngerjain PR yang membuat dirinya selalu dihukum. Saban hari dihukum di depan kelas sampai malu dia perhatiin guru Ho. Nah, suatu hari pas si Chow lagi dihukum, anak buahnya si Johnny iseng mengganggu si Chow. Awalnya udah dibilangin baik-baik cuy, tapi karena bocahnya ngeyel, akhirnya ditajong si Chow. Besoknya karena capek dihukum mulu, Chow menawarkan uang buat orang yang mau mengerjakan PR-nya. Gak disangka-sangka, ternyata ada ujian dadakan yang membuatnya kaget. Nah, karena si Chow gak ngerti apa-apa nih, dia nekat ambil telepon buat nelpon ke atasannya lewat paman Tat. Pas lagi ngasih kode buat jawaban, tiba-tiba paman Tat dipanggil guru buat bersihin toilet. Dan membuat Chow ngikutin si Wong yang nyontek pakai buku. Nah, pas lagi asik nyontek nih, tanpa sengaja si Chow menjatuhkan bukunya yang berakhir dirinya dibawa ke ruang guru. Di dalam, Chow diminta Kepsek buat membawa orang tuanya ke sekolah. Tapi Chow mengaku kalau dia nggak punya keluarga sama sekali. Nah, karena para guru nggak percaya nih, kepala sekolah langsung ngecek berkas-berkasnya. Dan ternyata wali murid yang tertulis di berkas itu adalah paman Tat. Di sana, dia dikasih tahu Kepsek kalau tadi si Chow ketahuan nyontek pas ujian. Nah, karena si paman Tat bawahannya si Chow nih, dia cuma ngangguk-ngangguk aja seakan-akan setuju sama Kepsek. Tapi karena si Chow nggak mau identitasnya ketahuan, Chow menyuruh paman Tat memukulnya buat ngeyakinin para guru. Saat itu, tiba-tiba Chow disuruh ke atas oleh rombongan si Johnny. Niatnya, si Chow mau dihantam ramean biar tunduk sama si Johnny. Tapi sebaliknya, malah si Johnny yang tunduk sama si Chow. Akhirnya, si Chow langsung jadi ketua di sekolah itu. Singkat cerita, gegara bocahnya nggak ngerti apa-apa, Guru Ho menawarkan diri buat ngajarin si Chow supaya pinter. Hasil dari belajarnya tiap malam, akhirnya Chow jadi murid pinter yang bisa menjawab soal di papan tulis. Gak cuma itu, sekarang si Chow berani menepis dan menghindar dari lemparan penghapus. Di hari libur, Guru Ho mengajak murid-muridnya buat pergi piknik. Terlihat di sana si Chow sibuk menggoda Guru Ho yang lagi sendiri. Chow menanyakan soal pacarnya yang waktu itu ngejemput. Disinilah Guru Ho bilang kalau pacarnya adalah seorang polisi. Namun faktanya Guru Ho sendiri nggak suka sama polisi. Besoknya si Johnny ngadu ke Teddy Big kalau ada geng baru yang dipimpin Chow Sing Sing. Tapi pas mau mulai perkelahian nih, tanpa mereka sadari datang polisi pacarnya Guru Ho. Kedatangannya cuma mau mengajak Guru Ho pergi makan malam. Seperti biasa, malamnya Guru Ho datang buat bimbing si Chow belajar. Pas Guru Ho masuk ke dalam, tiba-tiba paman Tat datang ngasih pengaman buat si Chow kalau sekiranya nggak tahan. Tapi sayangnya, si Chow nggak peduli dan malah membuangnya. Akhirnya paman Tat ngambek dan berjalan sendiri. Tanpa diduga-duga, seketika datang anak buah Teddy Big
yang hendak menyandra Pamantat. Di sisi lain, Guru Ho lagi baca tulisan yang dibuat si Chow. Setelah itu, Guru Ho pulang dan gak sengaja ketemu Pamantat yang lagi diserang. Melihat Pamantat diserang nih, tanpa banyak bacot, Chow langsung menghajar mereka. Setelah melihat Chow mengalahkan anak buah Teddy Big, akhirnya Guru Ho mengetahui kalau mereka berdua bukan ayah dan anak. Lantas, Guru Ho pun jadi pundung selama berhari-hari. Singkat cerita, sepulang sekolah, mendadak sekolah mereka diserang gerombolan si Teddy Big. Dan seketika datanglah pacar Guru Ho yang polisi untuk membubarkan mereka. Tapi sayangnya malah si Chow yang ditangkap. Nah, pas di kantor polisi ternyata si Chow nggak dikurung tapi malah digantung. Tanpa mereka sadari, Guru Ho datang untuk memisahkan perkelahian mereka. Pas Guru Ho mau bilang kalau si Chow juga adalah seorang polisi nih, mendadak langsung dicipok si Chow ampe pacarnya ngamuk. Singkat cerita, setelah penyerangan geng Teddy Big tadi, Chow langsung OTW ke markasnya untuk mengambil pistol tersebut. Gak disangka-sangka ternyata di situ ada beberapa macam senjata mesin. Gak pakai lama, Chow langsung bawa kabur sekaligus sama mobilnya. Sesampainya di sana, Chow langsung memberikan pistolnya dan memberitahu kalau dia menemukan banyak senjata. Alih-alih mau nunjukin senjata nih, justru si Chow kaget Pamantat ternyata nggak ada di dalam mobil. Tanpa banyak bacot, Chow langsung OTW balik lagi. Sebelum bertemu dengan Teddy Big, Chow berniat buat meledakkan senjata sekaligus mobilnya. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi karena Pamantat membawa kabur uang Teddy Big. Bodohnya, mereka berdua malah lari ke sekolah yang dimana lagi diadakan acara bermain labirin. Akibatnya, semua murid disandra untuk menyerahkan uang itu. Di sisi lain, Johnny dan Wong berniat membantu si Chow untuk melawan Teddy Big. Dengan keahliannya, mereka pun melakukan perlawanan sesuai rencana. Dan Chow pun berhasil mengalahkan para penjaga sandraan. Tapi nggak disangka-sangka ternyata Teddy Big menyandra Guru Ho. Awalnya, Chow menggertak Teddy Big untuk melepaskan Guru Ho. Tapi karena si Chow bocahnya kocak, akhirnya dia ngalah juga. Seketika datang Pamantat dengan koper yang udah dia siram bensin untuk dibakar. Tapi bodohnya juga, dia nggak punya korek. Tanpa mereka tahu, dari belakang muncul si bos datang dengan gaya. Setelah berhasil menangkap Teddy Big, Chow keluar dengan gaya dan berpamitan ke anak-anak. Nah, pas si Chow udah selesai dan mau cabut nih, seketika mereka dikejutkan dengan paras cantik Guru Ho yang bergaya. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah alur cerita film Fight Back to School. Gimana menurut kalian, cuy? Gua harap kalian semua paham dan ngerti dengan apa yang udah gua jelasin. BTW, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga support channel ini dengan kalian share ke teman-teman kalian. Sekian dari gua Jeki, izin pamit, see you next video. Bye.